Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Azan, NPM 22190196. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendidikan Indonesia dan Korea Selatan. Secara garis besar, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan pada peranannya di masa yang akan datang. Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang berbeda-beda. Mari simak penjelasan selanjutnya tentang perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Korea Selatan. Tingkat pendidikan Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia jauh lebih luas dan jumlah penduduknya 4 kali lebih besar daripada Korea Selatan. Namun, tingkat pendidikan Indonesia berada jauh dari Korea Selatan. Menurut data PISA, Program for International Student Assessment 2023, Indonesia menempati peringkat ke-74, sedangkan Korea Selatan menempati peringkat ke-7. Sistem pendidikan Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan. 2. Jenjang pendidikan. 3. Manajemen pendidikan. 4. Kurikulum pendidikan. 5. Sistem pengolahan. 6. Sistem penilaian pendidikan. 7. Pembiayaan pendidikan. Tujuan dan jenjang pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia dan Korea Selatan hampir sama, yaitu menciptakan warga negara yang mandiri, kreatif, dan dapat mengembangkan potensi diri mereka, serta menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja ada perbedaan pada jenjang pendidikan di kedua negara itu. Di Korea Selatan, pada jenjang pendidikan menengah ada sekolah yang khusus dipersiapkan untuk para siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia masih belum begitu jelas. Sistem manajemen pendidikan. Sistem manajemen pendidikan di Korea Selatan bersifat gabungan antara sentralistik dan desentralisasi. Sifat kesentralistikan terbatas pada penyusunan, panduan, dan pedoman pendidikan. Sedangkan operasionalnya secara penuh diserahkan kepada komite atau dewan sekolah. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar bersifat sentralistik, tanpa sepenuhnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan proses pendidikan. Kurikulum pendidikan. Kurikulum yang berada di Korea Selatan telah mengalami reformasi dengan menekankan pada bidang teknik dan pemanfaatan teknologi. Sedangkan di Indonesia saat ini kembali menggunakan kurikulum merdeka yang fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sistem pengolahan. Di Indonesia terdapat lembaga penjamin mutu pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Sedangkan di Korea, pengolahan pendidikan dipegang oleh pemerintah dengan kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan. Sedangkan kebijakan materi dilaksanakan hingga di daerah otonom. Sistem penilaian pendidikan. Di Indonesia, sistem penilaian masih menggunakan KKM, kriteria ketuntasan minimal, dan masih ada ujian untuk masuk ke tingkat pendidikan yang lebih lanjut. Sedangkan di Korea Selatan, untuk tingkat SD SMA tidak ada ujian masuk, namun masih ada ujian masuk ke universitas atau perguruan tinggi yang dikenal dengan CSAT. Evaluasi di tingkat sekolah menengah pertama diadakan 2 kali setiap semester. Dan untuk melanjutkan ke SMA, nilai dan kemampuan siswa di kelas 3 menjadi bahan pertimbangan. Pembiayaan pendidikan. Dalam aspek anggaran, Korea Selatan melakukan investasi yang tinggi dalam sektor pendidikan, sedangkan di Indonesia terlihat masih belum maksimal untuk pendidikan. Kesimpulan, banyak perbedaan dapat pada sistem pendidikan Indonesia dan Korea Selatan, seperti adanya kurikulum pendidikan dan lain-lain. Perbedaan lainnya yaitu pada aspek anggaran, karena pada anggaran pendidikan Korea Selatan melakukan investasi yang tinggi pada pendidikan, sangat berbeda dengan anggaran sarana dan prasarana sekolah di Indonesia, sehingga sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok pun mendapatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar.
Indonesia juga mengembangkan aspek teknologi dalam pendidikan, karena tidak dipungkiri saat ini teknologi berkembang dengan pesat dan saat ini penggunaan teknologi di Indonesia masih belum maksimal, karena penyebaran teknologi yang belum merata. Baiklah, mungkin itulah penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.